Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami hadir dengan 5 berita pilihan selama sepekan yang telah diseleksi oleh tim redaksi NTMC bersama saya, Bribtu Rizka. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membagikan sembako bagi para pengemudi ojek online di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembagian sembako sebagai bentuk apresiasi kepada pengemudi ojek online yang berperan besar memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa PPKM darurat. Mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono membagikan sembako untuk para pengemudi ojek online di Basecamp Asosiasi Ojek Online Garda dan di Jalan Raya Kodam Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis 22 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Istiono mengungkapkan, selama kebijakan PPKM darurat yang berlaku sejak 3 hingga 20 Juli 2021 hingga berlanjut dengan PPKM level 4 sampai dengan 2 Agustus 2021 mendatang, para ojol punya peran penting dalam membantu mobilitas masyarakat, terutama untuk melayani kebutuhan masyarakat yang saat ini di rumah saja. Kakor Lantas Polri juga menjelaskan surat tanda registrasi pekerja atau STRP ojol sudah diurus oleh perusahaannya, sehingga pengemudi tidak diharuskan memiliki STRP, namun pengemudi tetap harus memakai perlengkapan penanda seperti jaket maupun helm dari perusahaannya. Pengemudi ojol bebas melewati penyekatan untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat selama PPKM darurat seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Ojol juga diberikan prioritas bebas dari penyekatan selama PPKM darurat. STRP cukup diurus oleh pengurusnya, teman-teman cukup pakai penandaan. Jaket sama motor sama helm, cukup lewat aja. Saya perintahkan jajaran seluruh Indonesia, jadi lewat saja. Karena Anda mendistribusikan makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lainnya. Ini adalah kebutuhan yang diperlukan pada saat ini. Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi peran dari ojol dan menjuluki pengemudi online ini sebagai pahlawan ekonomi, di mana di tengah pandemi seperti ini, ojol sangat berperan memberikan pelayanan, menerobos jalanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Saya secara pribadi menyatakan adik-adik itu adalah pahlawan ekonomi. Di tengah pandemi orang nggak bisa kemana-mana, justru adik-adik yang menerobos tempat-tempat tertentu, membelikan kami makanan, membelikan kami vitamin, itu luar biasa. Pahalanya gede banget. Pahalanya gede banget. Dalam kondisi pandemi dan PPKM level 4 seperti ini, kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Ojek online merupakan salah satu bentuk nyata menghubungkan warga di rumah dengan aktivitas kesehariannya, serta harus juga dijaga kesehatannya. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Sejumlah menteri bersama Kakor Lantas Polri dan Jasara Harja menyalurkan bantuan 500 paket sembako kepada pengemudi transportasi umum di wilayah Bogor. Bantuan sosial diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil yang terdampak pandemi COVID-19. 10 orang perwakilan pengemudi transportasi umum menerima pemberian sembako secara simbolis dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono, Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, dan Wali Kota Bogor Bima Arya pada Minggu 25 Juli 2021. Pemberian paket sembako dilakukan untuk membantu masyarakat kecil yang terdampak seperti pengemudi ojol, taksi online, bus akap, dan angkutan lainnya di masa sulit akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menhub juga membicarakan syarat perjalanan PPKM seperti surat tanda registrasi pekerja atau STRP dan vaksinasi dengan para pengemudi ojol dan angkutan umum di Kota Bogor.
Menhub memastikan tidak akan mempersulit para pengemudi ojol karena telah dibuat secara kolektif oleh masing-masing aplikator ojol. Para pengemudi bisa menunjukkan surat tersebut saat melewati pos penyekatan dengan tetap memakai seragam dan atributnya agar mudah dikenali petugas. Satu hal yang sudah kita putuskan bahwa ada SCRP atau izin untuk melaksanakan kegiatan untuk ojol sudah dilakukan secara kolektif dan secara individu nanti bisa ditunjukkan dengan menunjukkan uniform dan motornya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus mendorong percepatan penyampaian bantuan sosial bagi masyarakat di masa PPKM. Program bantuan sosial ini diharapkan membantu masyarakat dalam upaya menahan laju penyebaran COVID-19 dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengapresiasi adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya, mengingat anggaran pemerintah daerah terbatas dalam menghadapi pandemi virus COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan NTM's Channel. Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan patroli dan membagikan bantuan berupa sembako kepada warga di Surabaya pada Jumat malam. Upaya ini dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak PPKM level 4. Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur melaksanakan patroli berskala besar di Kota Surabaya, terutama wilayah daerah yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Jumat malam. Target operasinya adalah warga yang tidak mematuhi aturan PPKM level 4 yang sedang berlangsung di Kota Surabaya. Sembari berpatroli, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta juga membagikan bantuan berupa paket sembako kepada warga yang terdampak PPKM level 4 di Surabaya. Rencananya Polda Jawa Timur akan membagikan sebanyak 195 ton beras dari Kapolri untuk warga di Jawa Timur. Jadi ingat masyarakat, ayo kita sama-sama, pemerintah, saya bersama-sama Pangdam, Ibu Gubernur akan selalu bersama-sama masyarakat untuk melewati ini bersama. Pembagian bantuan sosial kepolisian ini disambut antusias oleh warga. Ya sangat berterima kasih sungguhan ya, berterima kasih sangat saya. Ya dapat buat masak buat keluarga. Alhamdulillah. Karena selama ini kan ya ikut PPKM itu. Berdasarkan instruksi Kapolri, total sebanyak 475.420 paket bantuan sosial akan didistribusikan kepada warga Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial akan terus digelar oleh kepolisian selama pandemi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Guna pencapaian target vaksinasi massal kepada masyarakat, Polsek Metro Jagakarsa mendatangi perkampungan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan untuk memudahkan para lansia dalam mendapatkan vaksinasi. Dalam kesempatan ini, petugas juga memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Polsek Metro Jagakarsa bersama tim vaksinator mendatangi kampung padat penduduk di Lenteng Agung untuk memberikan pelayanan vaksinasi kepada warga lanjut usia pada 23 Juli 2021. Sentra vaksinasi digelar di pekarangan warga untuk mempermudah para lansia menerima vaksin. Para lansia antusias berdatangan dengan didampingi keluarga untuk mendapatkan suntik vaksin Sinovac. Sebanyak 35 orang lansia divaksin dengan terlebih dahulu menjalani screening kesehatan oleh petugas medis. Kapolsek Jagakarsa Kompol Endang Sukmawijaya mengatakan, vaksinasi ini dilakukan setelah diketahui banyak warga lansia yang belum divaksin karena tidak mampu berjalan jauh mendatangi sentra vaksin. Yaitu di mana kami lihat juga warga masyarakatnya banyak yang lansia yang perlu pelayanan kami dan tidak mungkin mereka datang ke Polsek. Tadi kami datang, kami layani untuk vaksin.
Salah seorang lansia mengaku sangat terbantu dengan adanya vaksin ini tanpa harus berjalan jauh. Alhamdulillah kita dibantuin ya. Yang lansia jadi nggak jauh-jauh Pak. Emang kita udah nggak bisa jalan jauh. Selain melakukan vaksinasi, petugas juga mendatangi rumah warga yang sedang isolasi mandiri untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan NTM's Channel. Dalam upaya mengurangi angka kenaikan kasus positif COVID-19, pemerintah terus menggelar vaksin COVID-19 massal. Untuk menghindari antrian warga, petugas TNI Angkatan Laut Tanjung Balai melakukan vaksinasi dengan cara mendatangi langsung setiap nelayan yang tengah melaut di perairan Ledong, Labuan Batu, Sumatera Utara. Vaksinasi massal juga dilakukan pada warga sekitar wilayah maritim Lanal Tanjung Balai, Asahan. Petugas TNI Angkatan Laut Tanjung Balai mendatangi setiap nelayan yang tengah melaut di perairan Ledong, Labuhan Batu, Sumatera Utara untuk mengikuti vaksin COVID-19 pada Sabtu 14 Juli 2021. Petugas TNI Angkatan Laut ini membuat vaksinasi tanpa harus mengantri untuk mengurangi potensi adanya kerumunan. Warga nelayan yang sudah didata dan memiliki jadwal vaksin dijemput langsung oleh petugas di atas kapal. Petugas tidak lupa memberikan penjelasan terkait program vaksinasi yang akan dilakukan dan membagikan masker kepada nelayan yang tidak menggunakan alat kesehatan. Tidak hanya nelayan, warga sekitar wilayah maritim Lanal Tanjung Balai, Asahan juga dilakukan vaksin secara massal yang digelar sejak Sabtu pagi hingga sore hari di Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai, Asahan. Ini adalah membantu pemerintah dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19. Dan lainnya adalah karena kan pekerja-pekerja kita di wilayah pesisir ini salah satu daripada kegiatannya adalah aspek kemaritiman, yaitu mereka mencari penghidupannya sehari-hari adalah dari aspek kelautan. Dalam hal ini kita himbau kepada mereka yang beraktivitas di laut, baik nelayan maupun juga pekerja-pekerja di laut untuk melaksanakan vaksin. Vaksin COVID-19 jemput bola ini dilakukan sebagai upaya percepatan dalam mendukung program pemerintah 2 juta vaksin dalam sehari. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan NTM's Channel. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi yang aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.